Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan saham dan reksadana. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap industri media secara global, termasuk di Indonesia. Transformasi dari era media konvensional ke era digital menuntut perusahaan media untuk terus berinovasi dalam memproduksi, mendistribusikan, dan menyajikan konten yang relevan bagi audiens yang semakin tersegmentasi. Di tengah persaingan ketat tersebut, PT Media Nusantara Citra Tbk muncul sebagai perusahaan media dan entertainment yang mendominasi pasar media di tanah air. Pengertian saham menurut Ansori DKK 2020 dalam Puspandam Katias Teguh Herlambang dan Muhammad Yusak Ansori 2022, saham merupakan surat berharga sebagai bukti tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan publik yang memperdagangkan sahamnya. Saat ini, investasi dalam bentuk saham banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan keuntungan yang menarik. Dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun dan penurunan. Pengertian reksadana. Reksadana merupakan salah satu instrumen investasi di pasar keuangan yang menarik perhatian para investor Indonesia. Salah satu alasan diminatinya reksadana di mata investor karena reksadana memberikan nilai pengembalian investasi yang lebih tinggi dari alternatif lain seperti tabungan atau deposito, namun memiliki resiko yang lebih rendah daripada alternatif lain seperti saham atau valuta asing. Menurut Ira Aprilianti, Sulaiman Rahman Nidar, dan Kurniawan Saifullah 2022, reksadana dana lancar merupakan salah satu jenis reksadana yang berinvestasi dan instrumen pasar uang seperti deposito, obligasi, dan surat utang lainnya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Ini membuatnya jadi pilihan yang relatif aman dan liquid, cocok untuk kebutuhan dana darurat atau investasi jangka pendek. Payback period. Seorang investor memutuskan untuk mengukur kapan investasi sahamnya pada PT Media Nusantara Citra Terbuka atau MNCN akan balik modal. Beliau mengeluarkan modal awal sebesar Rp26.452.800 untuk membeli 1.000 lembar saham MNCN. Investor tersebut memperkirakan akan menerima dividen dan keuntungan rutin dari trading yang setara dengan aliran kas masuk atau proses bersih sebesar 7 juta per tahun. Maka, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan investor tersebut agar modal investasi awalnya di saham MNCN kembali? Untuk mengetahui payback period, rumusnya adalah jumlah investasi dibagi dengan proses tahunan. Di sini jumlah investasinya adalah Rp26.452.800. Kita bagi dengan proses tahunannya yaitu 7 juta. Hasilnya adalah 3,78 tahun. Setelah itu kita konversi ke tahun dan bulan. 3 tahun, sisa 0,78 dikali 12 bulan, hasilnya 9,36. Maka dapat disimpulkan dengan modal awal sebesar Rp26.452.800 dan dividen yang diterima sebesar 7 juta per tahun, maka payback period investor tersebut diperkirakan selama 3 tahun 9 bulan 3 minggu 6 hari. Present value. Setelah melakukan analisis melalui metode payback period, investor tersebut memutuskan untuk menganalisis kembali kelayakan investasi saham PT Media Nusantara Citra Terbuka atau MNCN yang telah ia beli. Modal investasi awal yang dikeluarkan investor tersebut adalah sebesar Rp26.452.800. Investor tersebut menetapkan tingkat pengembalian yang diisyaratkan sebesar 15%. Perkiraan aliran kas masuk bersih yang didapatkan investor tersebut dari dividen dan capital gain selama 4 tahun ke depan adalah sebagai berikut.
Tahun pertama arus kasnya 12 juta, tahun kedua arus kas 10 juta, tahun ketiga arus kas 8 juta, dan tahun keempat arus kas 5 juta. Berdasarkan data di atas, berapakah net present value investasi saham investor tersebut di MNCN? Apakah investasi ini menguntungkan atau tidak berdasarkan kriteria NPV? Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa investasi awalnya ialah Rp26.452.800, tingkat diskontonya adalah 15%, dan arus kasnya pada tahun pertama 12 juta, tahun kedua 10 juta, tahun ketiga 8 juta, dan tahun keempat ialah 5 juta. Faktor diskonto 15%-nya ialah tahun pertama 0,8.696, tahun kedua 0,7.561, tahun ketiga 0,6.575, dan tahun keempat ialah 0,5.718. Setelah itu perhitungan NPV. Tahun pertama dengan arus kas 12 juta, faktor diskontonya 0,8.696, nilai arus kasnya adalah 10.435.100. Tahun kedua dengan arus kas 10 juta, faktor diskontonya 0,7.561, nilai arus kasnya adalah 7.561.000. Tahun ketiga dengan arus kas 8 juta, faktor diskontonya 0,6.575, nilai arus kasnya adalah 5.260.000. Dan tahun keempat dengan arus kas 5 juta, faktor diskontonya adalah 0,5718, nilai arus kasnya adalah 2.859.000. Total nilai arus kasnya adalah 26.115.200. Untuk menghitung NPV-nya, kita mengurangi total nilai arus kas dikurang dengan investasi awal. Total nilai arus kasnya adalah 26.115.200 dikurang dengan investasi awal yaitu 26.452.800. Hasilnya adalah minus 337.600 rupiah. Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan kriteria NPV, investasi tersebut merugikan. Saham menggunakan internal rate of return. Seorang investor melakukan investasi saham PT Media Nusantara Citra Tbk MNCCN dengan modal awal 26.452.800. Perkiraan aliran kas masuk atau prokets yang diterima selama 4 tahun ke depan disajikan dalam tabel di atas. Investor tersebut menetapkan tingkat pengembalian yang disyaratkan sebesar 15%. Pertanyaannya adalah, hitunglah internal of return atau IRR dari investasi saham tersebut dan bagaimana keputusan investasinya jika disandingkan dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan. Berikut adalah perhitungan saham menggunakan internal rate of return. Perkiraan arus kas masuk atau prokets pada tahun ke-1, prokes mendapatkan 12 juta, tahun kedua prokes mendapatkan 10 juta, tahun ketiga prokes mendapatkan 8 juta, tahun keempat prokes mendapatkan 5 juta. Tabel perhitungan NPV, tahun pertama arus kas mendapatkan 12 juta dengan faktor diskonto 0,8696, nilai arus kas 10.435.200. Tahun kedua arus kas mendapatkan 10 juta dengan faktor diskonto 0,7561, nilai arus kas 7.561.000. Tahun ketiga, arus kas mendapatkan 8 juta dengan faktor diskonto 0,6575, nilai arus kas 5.260.000. Tahun keempat, arus kas mendapatkan 5 juta dengan faktor diskonto 0,5718, nilai arus kas 2.859.000. Total nilai arus kas adalah 26.115.200. Dengan NPV 15%,
26.115.200 dikurang 26.452.800, hasilnya minus 337.600. Tahun pertama arus kas mendapatkan 12 juta, faktor diskonto 0,8772, nilai arus kas 10.526.400. Tahun kedua arus kas mendapatkan 10 juta, faktor diskonto 0,7695, nilai arus kas 7.695.000. Tahun ketiga arus kas mendapatkan 8 juta, faktor diskonto 0,6750, nilai arus kas 5.400. Tahun keempat arus kas mendapatkan 5 juta, faktor diskonto 0,5921, nilai arus kas 2.960.500. Total PV adalah 26.581.900. Dengan NPV 14%, 26.581.900 dikurang 26.452.800, hasilnya plus 129.100. Hitung IRR. NPV 1 per NPV 1 dikurang NPV 2 dikali I2 dikurang I1. Keterangan I1 sama dengan 14%, sama dengan NPV positif. I2 sama dengan 15%, sama dengan NPV negatif. IRR sama dengan 14% plus 129.100 per 129.100 dikurang dalam kurung minus 337.600 dikali 1%. Hasilnya adalah IRR 14% plus 0,28% sama dengan 14,28%. Perhitungan reksadana menggunakan payback period. Seorang investor menanam dana pada reksadana pasar uang MNC Dana Lancar yang dikelola oleh PT MNC Asset Management. Data investasi: nilai investasi awal 1 juta, NAB awal per unit 1997,1990. Biaya transaksi diabaikan. Perkiraan prokes kenaikan nilai investasi setiap tahun adalah sebagai berikut. Tahun ke-1 250.000, tahun kedua 300.000, tahun ketiga 280.000, tahun keempat 220.000. Pertanyaannya adalah hitung payback period investasi reksadana tersebut. Penyelesaian diketahui B. Jumlah investasi 1 juta, menghitung cash inflow kumulatif. Tahun ke-1 prokes 250.000, kumulatif 250.000, keterangan belum tertutup. Tahun kedua prokes 300.000, kumulatif 550.000, keterangan belum tertutup. Tahun ketiga prokes 280.000, kumulatif 830.000, keterangan belum tertutup. Tahun keempat prokes 220.000, kumulatif 1.050.000, keterangan belum tertutup. Menentukan variabel rumus. T sama dengan 3 tahun terakhir modal belum tertutup. B sama dengan 1 juta. C sama dengan cash inflow kumulatif tahun ketiga. C sama dengan 830.000. D sama dengan cash inflow kumulatif tahun keempat. D sama dengan 1.050.000. Rumus payback period PP sama dengan T plus B dikurang C per D dikurang C. Perhitungan PP 3 plus 1 juta dikurang 830.000 per 1.050.000 dikurang 830.000. PP sama dengan 3 juta plus 170.000 per 220.000 sama dengan 3 juta plus 0,77. PP sama dengan 3 juta, 77 tahun. Kesimpulan hasil perhitungan payback period menunjukkan bahwa dana investasi awal sebesar 1 juta baru dapat kembali dalam jangka waktu sekitar 3 tahun 9 bulan. Jangka waktu pengambilan modal tersebut tergolong relatif lama untuk jenis reksadana pasar uang yang pada umumnya ditunjukkan untuk investasi jangka pendek dan liquid. Hal ini mengindikasi bahwa kecepatan pengembalian dana
investasi belum optimal apabila dibandingkan dengan karakteristik risiko dan tujuan investasi reksadana pasar uang. Perhitungan reksadana menggunakan net present value. Setelah melakukan analisis penggunaan metode payback period atau PP, investor selanjutnya menganalisis kelayakan investasi pada reksadana pasar uang MNC Dana Lancar yang dikelola oleh PT MNC Asset Management. Modal investasi awal yang dikeluarkan investor sebesar 1 juta. Investor menetapkan tingkat pengembalian yang disyaratkan atau rate of return sebesar 10% per tahun. Perkiraan arus kas masuk yang diperoleh investor dari kenaikan nilai investasi reksadana selama 4 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Tahun dikurang arus kas. Tahun pertama 250, tahun kedua 300, tahun ketiga 280, tahun keempat 220. Pernyataan, hitunglah NFP investasi ini layak atau tidak berdasarkan kriteria NFP. Investasi awal 1 juta, tingkat diskonto 10%, arus kas tahun pertama arus kas 250, tahun kedua arus kas 300, tahun ketiga arus kas 280, tahun keempat 220. Faktor diskonto tahun pertama 0,909%, tahun kedua 0,826%, tahun ketiga 0,751%, tahun keempat 0,683%. Perhitungan NFP tahun pertama arus kas 250, faktor diskontonya 0,90%, nilai arus 227.250. Tahun kedua arus kas 300, faktor diskonto 0,826%, nilai arus 247.800. Tahun ketiga arus kas 280, faktor diskonto 0,71%, nilai arus 210.280. Tahun keempat arus kas 220, faktor diskonto 0,683%, nilai arus 150.260. Total PF arus kas sama dengan 835. Menghitung NFP. NFP sama dengan total FPF arus kas dikurang investasi awal. NPF sama dengan 835 dikurang 1 juta. NPF sama dengan minus 164.410 sama dengan negatif. Kesimpulan, berdasarkan perhitungan net present value atau NFP, dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan sebesar 10% per tahun, diperoleh nilai NFP negatif sebesar 164.410. Nilai NFP yang negatif menunjukkan bahwa nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk yang diharapkan selama periode investasi lebih kecil dibandingkan nilai investasi awal yang dikeluarkan. Dengan demikian, investasi ini belum mampu memberikan nilai tambah atau value added bagi investor apabila pengembalian minimum diharapkan sebesar 10% per tahun. Perhitungan reksadana menggunakan internal rate of return. Seorang investor melakukan investasi pada reksadana pasar uang MNC Dana Lancar yang dikelola oleh PT MNC Manajemen dengan modal investasi awal 1 juta. Perkiraan arus kas masuk yang diterima investor selama 4 tahun ke depan berasal dari kenaikan nilai investasi reksadana. Investor 13 menetapkan tingkat pengembalian yang disyaratkan atau requirement sebesar 10%. Perkiraan arus kas tahun Prokes 1 250, tahun kedua 300, tahun ketiga 280, tahun keempat 220. Pernyataannya, hitunglah internal rate of return dari investasi reksadana tersebut dan tentukan keputusan investasinya jika dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan. Diketahui investasi awal 1 juta, tingkat diskonto 10%, arus kas tahun pertama 250, tahun kedua 300, tahun ketiga 280, tahun keempat 220. Langkah pertama menghitung NPW tingkat diskonto 10%. Tahun pertama 0,96%, tahun kedua 0,826%, tahun ketiga 0,751%, tahun keempat 0,683%. Tabel perhitungan NPW 10%. Tahun pertama arus kas 250,
faktor diskonto 0,90%, nilai arus 227.250. Tahun kedua arus kas 300, faktor diskonto 0,826, nilai arus 247.800. Tahun ketiga arus kas 280, faktor diskonto 0,751%, nilai arus 210.280. Tahun keempat nilai arus kas 220, faktor diskonto 0,83%, nilai arus 150.260. Total PF arus kas sama dengan 835.000, NFP 10% sama dengan 835 dikurang 1 juta minus 164.410 sama dengan atau negatif. Langkah kedua menghitung NPV pada tingkat diskonto 9%, faktor diskonto 9%. Tahun ke-1 DF-nya 0,917, tahun kedua 0,842, tahun ketiga 0,772, tahun keempat 0,709. Tabel perhitungan NPV 9% adalah tahun ke-1 arus kasnya 250, DF 9%-nya 0,917, nilai arus kasnya 229,250. Tahun kedua arus kasnya 300, DF 9%-nya 0,842, nilai arus kasnya 252,600. Tahun ketiga 280, DF 9%-nya adalah 0,772, nilai arus kasnya 216,160. Tahun ketiga 220, DF 9%-nya 0,708, nilai arus kasnya 155,750. Total NPV arus kas adalah 83,770 ribu rupiah. NPV 9% sama dengan 853.770 dikurang 1 juta sama dengan 146.230. Hasilnya negatif karena masa negatif digunakan tingkat diskonto. Selanjutnya langkah ketiga menghitung NPV pada tingkat diskonto 7%. Tahun ke-1 DF 7%-nya 0,935, tahun kedua 0,873, tahun ketiga 0,816, tahun keempat 0,763. Tabel perhitungan NPV 7% adalah tahun ke-1 arus kasnya 250, DF-nya 0,935, nilai arus kasnya 233,750. Tahun kedua arus kasnya 300.000, DF 9%-nya 0,873, nilai arus kasnya 261.900. Tahun ketiga arus kas 280, DF 9%-nya 0,816, nilai arus kasnya 228.480. Tahun keempat 220, DF-nya 0,763, nilai arus kasnya 167,860. Total arus kas sama dengan 892. NPV 7% sama dengan 892 dikurang 1 juta sama dengan 108.010. Selanjutnya langkah keempat yaitu karena masa negatif secara perhitungan IRR 7%, maka yang diambil I1 sama dengan 9%, NPV sama dengan negatif 146.230, I2 sama dengan 10%, NPV negatif 164.410. Karena keduanya negatif, maka IRR berada di bawah 9%. IRR sama dengan I1 tambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2 dikali I2 dikurang I1. IRR sama dengan 9% ditambah 146.230 dibagi 146.230 dikurang 164.410 dikali 1%. IRR-nya sama dengan 9% ditambah 0,47%. IRR hasilnya adalah 9,47%. Jadi kesimpulan hasil perhitungan internal rate of return adalah menunjukkan bahwa tingkat pengambilan internal dari investasi reksadana ini adalah sebesar 9,47%. Nilai IRR tersebut berada di bawah tingkat pengambilan yang diisyaratkan required rate of return sebesar 10%.
sehingga secara kriteria IRR, investasi ini dinilai kurang layak untuk diterima. Artinya, tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh investasi reksadana tersebut belum mampu memenuhi target pengambilan yang diharapkan oleh investor. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami adalah, berdasarkan analisis investasi saham PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN dan reksadana pasar uang MNC Dana Lancar menggunakan metode payback period, net present value, dan internal rate of return. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua instrumen investasi tersebut tidak memenuhi kriteria. Keuangan berikut, saham MNCN NPV negatif sebesar Rp337.600.000 dan IRR sebesar 14,28%, di bawah tingkat pengambilan yang dibutuhkan sebesar 15%. Menunjukkan investasi yang suboptimal meskipun periode pengambilan relatif cepat. Reksadana MNC Dana Lancar NPV negatif sebesar Rp164.410.000 dan IRR sebesar 9,47%, di bawah tingkat pengambilan yang dibutuhkan sebesar 10%. Dengan periode pengambilan sekitar 3 tahun 9 bulan yang terlalu lama untuk instrumen jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.